warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doli Buniara, peserta pelatihan dasar pekerja sosial angkatan kedua tahun 2021. Pada hari ini saya akan mewawancarai pekerja sosial yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kulon Riau. Mari kita saksikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai peserta dari pelatihan dasar pekerjaan sosial pada tahun 2021 ini akan mewawancarai salah seorang pekerja sosial yang ada di Provinsi Kulon Riau. Untuk itu marilah kita saksikan bagaimana hasil wawancara saya dengan pekerja sosial yang ada di Provinsi Kulon Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi. Luar biasa. Terima kasih Pak. Sekarang kita mulai dulu dari Bapak sendiri memperkenalkan diri sebagai apa dan sejak kapan begitu ya. Silakan Pak. Saya bicara kapan saya mulai eksis sebagai pekerja sosial. Iya. Saya mulai dilantik sejak bulan Juli 2017, Pak. 2017 ya. Sudah tersertifikasi Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah sejak tahun lalu. Oke, jadi nama lembaga yang Bapak naungi itu apa? Dinas Sosial Provinsi. Oh, Dinas Sosial Provinsi. Oke. Bapak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bapak bisa jelaskan struktur dari lembaga yang Bapak bekerja. Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretariat. Bidang yang pertama itu bidang penanganan fakir miskin. Mungkin bicara tupoksi, bidang penanganan fakir miskin ini lebih fokus ke pengentasan kemiskinan, mungkin untuk program bantuan atau program-program pemulihan ekonomi, mungkin seperti itu Pak. Iya Pak. Ya. Yang kedua, bidang perlindungan dan jaminan sosial. Bidang perlindungan dan jaminan sosial ini fokus ke kebencanaan Pak, bencana ya. bencana alam dan bencana sosial. Memang kita ketahui bencananya ada 2 kan, terdiri dari bencana alam dan bencana sosial. Disitulah peranan kita, baik dari segi penyediaan pemakanan, penyediaan sandang, serta pemberian dukungan psikososial bagi korban bencana. Baik Pak. Mungkin tambahan yang PKH mungkin. Oh, yang PKH mungkin ada di situ ya. Terus apa? Jaminan kesehatan keluarga. Oke, selanjutnya Pak. Selanjutnya bidang pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial. Bidang pemberdayaan sosial ini mungkin lebih fokus kepada PSKS Pak, potensi sumber kesejahteraan sosial. Di mana kita berupaya meningkatkan kapasitas para PSKS, para potensi sumber kesejahteraan sosial ini. Ini contohnya Karang Taruna, misalnya PKSK, pekerja sosial masyarakat, penyuluh sosial masyarakat, kurang lebih seperti itu Pak. Nah itulah. Berarti termasuk Bapak juga berarti ya? Termasuk saya sendiri Pak. Sosial ya. Lebih ke pemberdayaannya. Yang terakhir bidang rehabilitasi sosial. Baik. Bidang rehabilitasi sosial ini lebih kepada rehabilitasi terhadap PMKS anak, contohnya misalnya PMKS anak, lanjut usia terlantar, disabilitas, dan korban trafficking. Oke. Dan inilah nih sebetulnya menurut saya ya Pak ya, saya pribadi secara pengalaman, mungkin program yang sangat intim hubungannya dengan pekerja sosial. Luar biasa. Karena di situ kita banyak terjun langsung, baik itu apakah ada permasalahan terhadap anak terlantar, orang terlantar, kita langsung turun di situ mendampingi. Di situ ya, termasuk orang tua ya, lanjut usia. Terlantar. Baik Pak, untuk selanjutnya Bapak bisa jelaskan bidang pelayanan yang Bapak layani. Terkait pelayanan yang mungkin bicara praktik ya Pak ya. Pernah saya jalani memang saya mau bicara tentang orang terlantar Pak. Iya Pak. Saya pernah mendampingi orang terlantar, di mana langkah awal yang perlu kita ketahui itu
apa masalah dia sebetulnya, dia datang ke terlantar, penyebab Kenapa dia terlantar ya? kenapa dia terlantar, Oke. itu yang kita ketahui dulu, apakah dia pura-pura terlantar atau memang betul-betul terlantar. Itu orang yang di sini, apakah orang lain provinsi? Orang lain provinsi Pak, karena kita di Seperti provinsi, itu ya. memang beda provinsi. Itulah kalau memang kita sudah tahu penyebab keterlantarannya, barulah kita jalin lagi relasi kita dengan provinsi asalnya, dimana kita cari tahu keberadaan keluarganya di sana, apakah masih ada atau enggak. Setelah kita dapat informasi semua kita kumpulkan, barulah kita coba mendampingi sampai ke proses pemulangan. Oke, berarti melakukan asesmen Pak ya? Nah, asesmen awal paling penting. Oh, jadi disitulah sebagai pekerja sosial Bapak melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Mungkin Bapak bisa memberitahu kepada kami berapa jumlah sumber daya manusia Pak yang ada di tempat Bapak? Bicara sumber daya manusia Ya, baik itu secara struktural maupun sebagai khusus pekerja sosial dan mungkin penyuluh sosialnya yang ada di tempat Bapak. Jumlah SDM di dinas sosial ini ada 69 orang Pak. 69 orang. Itu terdiri dari pegawai negerinya 29. Oh, banyak juga Pak ya. Kurang Satu lebih- batalion Pak. Iya, kurang lebih 29 orang. Batalion. Tetapi tekstusnya memang masih tergolong ini Ya, baru orang 4 terpilih Pak ya, bukan orang sembarangan. Enggak, begitu ya. Baru 4 orang kurang lebih Pak. Oh, Tekstus 4 kita. orang ya. Tekstus 4 dan didukung juga sama penyuluh sosialnya ada 3 orang. Wah, luar biasa. Baik Pak, untuk selanjutnya mungkin Bapak bisa jelaskan siapa saja sasaran yang Bapak laksanakan sebagai pekerja sosial. Sasaran Peksos itu individu, itu yang paling Individu pasti ya. Pak. Individu, keluarga, sampai ke level masyarakat. Level sebetulnya, Pak. masyarakat. Nah, Wow. tetapi mungkin secara praktik mungkin kita baru sampai ke individu yang baru bisa saya Jalani ya. Ini luar biasa, ini yang Bapak kerjakan ini menjadi ladang ibadah Pak buat Insya Bapak. Allah. Walaupun dia individu, apabila masyarakatnya Bapak layani, Bapak terpenuhi apa yang diminta oleh individu-individu ini, itu merupakan catatan amal ibadah buat Bapak. Dan tentunya Bapak sebagai pekerja sosial juga dibutuhkan ya oleh pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pada dinas sosial. Mungkin Bapak bisa jelaskan ke kami apa saja hambatan-hambatan yang Bapak alami? Bicara hambatan mungkin yang paling terasa ya Pak bagi kami. Iya. Hambatan itu kurangnya personil Pak. Kurang personil ya, betul. Memang kami akui minim sekali dengan jumlah personilnya seperti yang saya jabarkan tadi. Iya. Hanya 4 orang. 4 orang. Insya Allah mudah-mudahan lah ke depan nanti ada lagi Amin, amin. orang-orang pekerja sosial terusnya yang Amin, amin. bisa bersama-sama lah kita meningkatkan kesejahteraan sosial ini Pak. Selanjutnya Pak, mungkin hambatan yang lainnya. Anggarannya bagaimana Pak? Kalau bicara anggaran, insya Allah selagi itu bisa kita upayakan, insya Allah nggak jadi hambatan. Tidak jadi hambatan Pak ya. Kemudian aturan atau kebijakan Pak dalam Bapak bekerja? Aturan memang sebetulnya aturan selama ini bukan juga menghambat kita Pak. Yang belum ada aturan yang menghambat, malah mendukung kalau Mendukung, adanya. Pak, ya. Baik Pak, karena Bapak juga bertugas pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, tentunya banyak aturan-aturan, banyak regulasi yang sesuai sekali dengan tugas pokok dan fungsi yang Bapak laksanakan. Mungkin Pak, pertanyaan selanjutnya, dukungan apa yang dibutuhkan Pak supaya mungkin hambatan-hambatan tadi yang Bapak jelaskan bisa terpenuhi? Dukungan yang paling terasa saat ini ya Pak ya, sebetulnya adanya Undang-Undang Peksos nomor 14 tahun 2019 Pak, bagi kita pekerja sosial ya Pak ya, khususnya ya. Karena dengan adanya undang-undang itu lebih gimana ya Pak, lebih menguatkan
masyarakat terhadap kita sebagai medsos. Oke. Legalitas kita diakui Iya, di mana-mana iya. karena ada undang-undang itu. Jadi kami sangat mengapresiasi lah Pak adanya undang-undang Undang-undang kerja sosial ya. Ya, itu undang-undang paling terasa saat ini ya Pak ya. Mungkin ada hal-hal lain Pak yang ingin Bapak sampaikan? Kalau bicara keluh kesah ya Pak ya, Ya. medsos kata orang, medsos itu sulit. Itu menurut saya enggak. Masalah Jadi pekerjaan. dilaksanakan dengan hati Insya senang, Allah. hati riang gitu ya. Selagi kita melakukan semua itu dengan ikhlas, apapun yang jadi hambatan, kata orang hambatan, bagi kami insya Allah itu bukan hambatan Pak. Itu ya tadi moto semangat pagi gitu. Oh, selamat pagi luar biasa. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada kami sebagai peserta dari pelatihan dasar pekerja sosial angkatan kedua tahun 2021. Baik, hasil tadi saya mewawancarai pekerja sosial yang ada di Dinas Provinsi Kepulauan Riau, mungkin dapat saya simpulkan bahwa pekerja sosial itu butuh dukungan, butuh sertifikasi, butuh pengakuan, dan tentunya fasilitas-fasilitas lainnya di mana supaya pekerja-pekerja sosial bisa bekerja, bisa melaksanakan, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, apakah itu individu, apakah itu keluarga, apakah itu masyarakat, sehingga kedepannya fungsi tugas pokok dari pekerja sosial ini bisa terasa dan bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, apalagi di negara kita Republik Indonesia yang sangat luas ini, terutama lagi di Provinsi Kepulauan Riau yang antar satu daerah dengan daerah yang lain antar pulau. Kemudian juga Kepri sebagai daerah terbuka di mana banyak sekali masyarakat yang hilir mudik mungkin berada ke Kepulauan Riau, apakah itu nanti ada masyarakat Indonesia atau warga Indonesia yang dari Singapura atau Malaysia yang terlantar, atau mungkin orang dari provinsi lain yang masuk ke Kepri yang terlantar, sehingga perlu diasesmen, sehingga perlu diedukasi dan bisa dipulangkan kembali ke kediaman masyarakat itu sendiri. Selanjutnya juga dengan adanya undang-undang yang ada tentang pekerja sosial itu juga merupakan dukungan, dan mungkin untuk selanjutnya perlu ditingkatkan lagi sumber daya manusia sebagai kekuatan penuh dari pekerja-pekerja sosial yang ada di khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Dan terakhir kita berharap pekerja sosial ini bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan riang gembira, sehingga apapun yang ringan itu bisa sama-sama dikerjakan, dipikul, kemudian bisa dikerjakan dengan lancar, dan tentunya nanti ini adalah sebagai ladang ibadah bagi kita semua. Terima kasih, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.